Ini kisahku, mana kisahmu? Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julian di sini. Di episode kali ini, gue pengen ngobrol-ngobrol sama teman gue dari zaman masih bocah hingga sekarang udah punya bocah. Ini dia Suheri Tape. Pe, assalamualaikum Pe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pe ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baru ada waktu sekarang. Iya siap. Berbicara masa kecil Pe, pertama kenal ke gua itu di kelas berapa Pe? Kalau kelas 1 kan kayaknya kita masih bocah banget tuh ya. Betul. Walaupun udah 8 tahun gitu. Betul. Mulai agak sedikit bisa akrab seinget lu di kelas berapa tuh? Apa dari kelas 1 apa dari kelas 2? Soalnya gua udah agak lupa ingat. Kalau saya sendiri ya, Nah, kalau ke Kang Julai yang saya ingat itu di kelas 3 kayaknya. kelas 3 ya, kelas 3 madrasah ya. Madrasah iya, gitu. Kelas 3. Seorang Suheri itu atau yang biasa disebut Tape, gimana sih maksudnya? Dari daerah mana gitu atau tinggal di mana? Kalau saya sendiri dari Legok ya. Dari Legok juga ya. Juga sama. Asli Legok gitu. Asli Legok ya betul. Pribumi. Aduh, masalah. Tape ya. Dari zaman madrasah sampai sekarang ya. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berteman, masih bisa bersahabat. Apa ya pertanyaan berikutnya ya, kalau ngobrol sama teman yang ilmunya lebih tinggi dari kita tuh agak grogi gitu. Aduh, Kang Julai. Perjalanan aja Pe, perjalanan mulai dari madrasah aja lah. Mulai dari madrasah. Kira-kira hal yang paling diingat gitu waktu zamannya itu ya, karena kita berbicara berarti mulai dari tahun 90-an ya. 90-an lah kita masuk madrasah itu ya. Tepatnya sih 9 berapa lupa gitu kan. Maksudnya hal yang paling berkesan aja di masa-masa itulah, apa yang dikangenin di masa sekarang gitu Pe. Iya. Yang berkesan dulu di masa itu apa gitu? Dari seorang Suheri Tape gitu. Sebenarnya dulu ya waktu min itu kelas 3 sebenarnya saya takut sama Kang Julai. Bener. Astagfirullahaladzim. Melihat istilahnya sosok Kang Julai itu dari segi muka gitu kan ya. Saya kan kalau dibilang peminim kalau cewek gitu ya. Feminim. Iya. Bener, saya ngeliat muka Kang Julai malah takut gitu kan ya. Saya kan sering akrabnya istilahnya sama Kang Jody ya. Iya, Jody. Marjoni. Kalau sama Kang Julai mungkin agak sedikit jauh ya kita. Duduknya juga berjauhan. Iya. Saya ngeliat Kang Julai, ya itu. Kok ini anak serem Kayak kuburan anyar ya. Bukan begitu. Ya, kalau dibilang serem kan kalau paling gede kayaknya Kang Julai sama Marjoni ya. Iya. Kalau dari segi postur tubuh ya. Benar. Kalau ngeliat Jody istilahnya dia kalem ya. Meskipun dia orangnya happy terus ya. Kalau dilihat dari segi muka. Iya, sering bercanda gitu ya. Kalau Tapi gua mungkin kayaknya Julai, gitu, kayak ini ya. Jadi Iya. bukannya nggak mau ngedeketin, saya sedikit takut atau gimana gitu. Itu kesan pertama mungkin ya. Kesan Bisa pertama jadi. semua orang yang belum akrab sama gua kali ya maksudnya. Ya nggak apa-apa ya. Iya. Kayak maksudnya lu gua aja karena kita udah akrab gitu ya. Siap. Ya jadi teman-teman ya cukup mengagetkan ya. Dari masa kecil aja udah ngerasa ngelihat gua tuh udah ngerasa serem ya, kayak kuburan anyar lah gitu. Itu kesan pertama mungkin ke ya orang yang belum kenal gua, belum akrab sama gua gitu. Pasti kalau nggak judes gitu kan, kalau nggak serem gitu. Jadi ke guanya itu ngerasa kayaknya gue biasa aja gitu, tapi ya pendapat orang ya beda-beda ya maksudnya. Tapi kebanyakan begitu sih yang dari gue. Kalau gue sendiri gitu ngelihat ke Kang Heri gitu, Kang Tape, iya karena gue tahu background keluarganya, ya maksudnya hampir rata-rata semuanya santren gitu ya. Dan salah satu juga cowok yang pintar otaknya gitu. Jadi yang bisa gue contek. Karena gue waktu zaman itu ya berteman sama yang badung ya gitu, walaupun kita masa madrasah ya. Maksudnya badung-badung yang anak-anak pada umumnya lah, pada sewajarnya gitu kan. Tapi Kang Tape ini temen gue yang pintar gitu, jadi kalau ada apa-apa bisa nolongin ketika kita ada apa?
Aduh, masalah. Iya, karena jujur pengalaman gua pribadi gitu. Di zaman kelas 1 madrasah, ya gua itu pengalaman gua gitu. Nulis ABCD pun nggak bisa. Oh begitu. ABCD pun nggak bisa. Setahu gua dan seingat gua gitu ya. Sepengalaman gua, karena pertama kelas 1 madrasah itu zamannya kita itu baru belajar nulis angka Romawi dari angka 1, 2, 3, 4 garis miring. Betul. Iya, maksudnya ABCD itu kita masih awam lah pada pelajaran tahun itu ya, tahun 90-an pertengahan lah gitu. Kalau dibanding sekarang udah ada PAUD. Wah, kalau anak sekarang kan ya anak Kang Tape, anak gua pribadi gitu kan. Ya kelasan 5 tahun aja udah lancar lah tulisnya gitu kan. Iya pada zaman itu gitu kan. Dan yang paling berkesan bagi gua, bukan berkesan yang agak sedikit bukan jorok ya, maksudnya pada zaman kelas 1 itu pengalaman gua, kita masih ngeliat teman kita yang BAB di kelas. Ada. Maksudnya Kang Tape sendiri pernah ngalamin hal itu atau hanya jadi ya yang cuma menjadi korbannya menikmati teman kita? Cukup menikmati sih. Tapi benar ya, ya maksudnya seperti itu terjadi ya waktu itu ya. Mudah-mudahan sih anak zaman sekarang udah enggak lah ya. Udah enggak, tapi zaman kita itu ya masih jauhnya luar biasa ya. Iya masih BAB dalam kelas gitu kan ya. Masih muntah, masih ada yang kencing juga di kelas. Iya. Tapi alhamdulillahnya kesini gimana ya? Banyak perubahan gitu ya buat teman-teman semua. Yang dari segi saya yang ingat itu Ferry tahu kan ya, saudaranya M Latif itu. Ferry bentar. Seangkatan sama kita. Betul, dia kelas 2 berhenti tuh. Oh, kelas pantesan 2 gua berhenti. agak Betul ya. Itu Masya Allah. Jangan kalau dibilangnya ya dia sampai korengan ke sini kan dulu nggak pernah malu ya. Kita Iya. Kalau mungkin zaman sekarang mah udah istilahnya jadi bulian orang ya. Iya. Tapi alhamdulillah dulu biasa-biasa aja gitu ya. Dari ada Kang Saiful, Kang Bahri. Saiful Bahri. Yang kalau gerak jalan kanan kiri, PBB-nya nggak pada ini gitu ya, nggak pada sinkron gitu. Itu yang saya tahu. Kalau sering main benteng juga kan sama teman-teman semua, sama anak-anak cewek nggak istilahnya pandang cowok atau cewek main karet, ya main karet aja gitu kan ya. Iya. Jadi istilahnya alhamdulillah sekarang masih bisa ketemu Kang Julai, masih bisa silaturahmi ke sini ya, meskipun kita jarang ketemu, tapi alhamdulillah mungkin momen seperti ini menjadi sebuah momen yang baik gitu ya, buat kita ke depannya gitu. Benar. Tujuannya sih yang pertama yang silaturahmi, dan tujuan gua pengen bikin video ini pun ya yang satu ajang silaturahmi lah gitu kan, karena kalau nggak gini tuh ya ketemu gitu kan, ya paling di majelis taklim itu ya. Alhamdulillah sih teman-teman ya, sekedar informasi ya, berkat beliau juga ya gua akhirnya bisa ngaji lagi, bisa bareng ngaji lagi sama beliau gitu kan, yang tadinya hidupnya udah luar biasa lah. Alhamdulillah mencoba untuk belajar kembali gitu kan. Ya jadi balik lagi ke masa madrasah gitu. Untuk di video ini kita bahas masalah madrasah aja dulu Pe. Oh siap. Masalah madrasah. Jadi yang tadi Kang Tape bilang gitu kan, zamannya itu tuh permainan kita ya, kita di zaman itu kan gadget belum ada, handphone belum ada gitu kan. Luar biasa masalah. Yang tadi sebut itu main benteng gitu apa gitu kan, terus main karet itu seperti apa, mungkin nggak relate sama anak-anak sekarang gitu Pak ya. Ya udah jarang kan kita lihat anak sekarang tuh mainnya yang zaman kita dulu gitu kan. Sekarang kebanyakannya tuh di handphone gitu kan. Ya plus minus tetap ada lah, namanya perkembangan zaman ya. Tapi hal yang paling mengesankan bagi seorang Suheri Tape itu permainan apa itu dan seperti apa gitu yang bisa bikin berkesan gitu pada zaman itu, permainan gitu. Tadi kan udah ada beberapa yang sebut main benteng, terus main karet, itu kayak gimana sih gitu keseruannya itu? Kalau yang paling saya ingat itu apa sih, lempar bola kasih itu aja. Oh, kalau bahasa kita tuh belegig ya. Belegig. Iya. Belegig ya. Kenteng nih. Ditumpuk. Iya. Dilempar belegig gitu. Iya, kalau nggak salah sih. Nggak lupa sih, tapi udah lupa juga. Itu yang paling berkesan menurut saya. Berkesannya tuh di mananya tuh, momennya tuh seperti apa? Begini juga. Mau tahu guys? Jadi begini ya. Kita kan main sama cewek ya. Main kayak gitu, main belegig lah kalau Iya.
ditumpuk begitu. Batu biasanya bekasan kenteng yang sudah pecah, kita susun gitu kan. Itu yang saya nggak lupa sama Nurhayani, tau nggak Nurhayani yang di Lebak di sini? Oh iya, pokoknya teman kita adalah cewek gitu ya. Cewek Nurhayani, Ya kalau kesebut maaf ya. Nah, Di masa waktu itu. Nurhayani, Masya Allah, dia kalau masih ingat sama saya mungkin ya, dia saking keselnya jatuh sama saya. Dia marahnya itu, ini mah maksudnya jangan kesinggung ya, ini mah sebuah buat kenangan saya aja. Dia bolanya itu diganti sama batu lah. Kebetulan saya lari ya. Bola kastinya diganti sama batu beneran. Batu beneran. Saya lari, kena ini kepala. Wah, soal saya mau nangis gimana? Kan ya. Oh jadi ini mainnya antara cowok sama cewek. Sebelumnya cewek ini dilempar bola kasih sama Kang Tape gitu kan. Terus jatuh. Dia kesel, dia jengkel, bolanya itu diganti pakai batu beneran. Nah, betul. Dilempar ke Kang Tape, kena bagian belakang sini. Waduh, bahaya. Tapi untungnya nggak apa-apa, cuma benjol aja. Cuma saya keselnya mau nangis gimana? Mau nangis cowok gitu kan. Itu kalau nggak salah kelas 4 kan kalau nggak saya ya. 4 3 ada saya. Kalau nggak salah kelas ya rata-rata kan di kita kalau kelas 4 tuh udah pada sunat ya, rata-rata ya berjamaah itu. Iya. Nah, begitu. Masya Allah kata saya ini beraya. Saya mau nangis gimana? Itu malah momen yang berkesan ya jatuhnya ya. Bukan menjadikan bukan. Tapi menyakitkan. Astagfirullahaladzim. Iya. Itu yang paling yang diingat. Kalau gua pribadi kan maksudnya iya sih, maksudnya tetap balik lagi namanya zaman main ya, zaman main dia selain tadi bola kasti yang kalau bahasa di Legok sih ya, karena kita tinggal di desa Legok. Ya sebutannya bisa beda-beda di daerah lain atau di kampung lain. Ya kalau di kita sih biasanya itu disebutnya main belegi gitu karena iya, karena bolanya itu dilempar, kalau kena orangnya itu ya lumayan itu kayak kebelegig lah bahasa itu. Ya, untuk bahasa Sunda ya, untuk bahasa Sunda khususnya bahasa Sunda di desa Legok gitu. Nah kalau berbicara itu ya mengesankan sekaligus emang tidak bisa dilupa ya, berkesan juga sih walaupun itu sakit ya. Sakit. Tapi ada hal yang paling bikin drop nggak zaman itu? Misalkan kan kita namanya anak masih doyan main gitu kan, dari peraturan keluarga begini, sementara hati pengen begitu. Maksudnya pernah momen apa di masa-masa entah itu bebas di kelas berapa ya, yang Kang Tape rasa itu momen paling menjadikan, ada yang diingat gak? Kalau momen yang menyedihkan ya, kalau masa sekolah mungkin masalah pribadi ya, tapi kalau nggak apa-apa saya ungkapin sedikit ya, ini cerita masalah keluarga saya, tapi ada plus minusnya mungkin ya. Dari segi istilahnya apa ya, dari gimana ya, mulai pokoknya kalau ngelihat orang ganti sepatu gitu kan ya, ganti sepatu gitu, tiap tahun ganti sepatu. Kalau saya nggak bisa ganti gitu lah. Ya kerasa kok, kerasa. Nah, begitu kalau kata saya, orang-orang mau ganti sepatu mulu ya. Saya sepatu ini lagi. Ngereknya ke ibu saya kan ya. Masa yang lain mau ganti sepatu. Saya nggak pernah ganti sepatu sampai 2 tahun ya. Sampai rusak lagi, masih dipakai. Nah itu kata saya, ternyata ada lagi istilahnya teman yang lebih kurang dari saya, benar. tapi ya istilahnya kita bersyukur aja lah gitu ya. Meskipun istilahnya sepatu rusak, ada teman masih ada yang di bawah kita istilahnya. Ya gitulah, harus bersyukur. Iya benar. Ya momen itu kan, bahwa pada zaman itu kita masih pola pikirnya belum dewasa gitu kan, belum luas gitu kan. Jadi kalau ngelihat anak lain atau teman sebaya kita tas baru, sepatu baru, seragam bisa ganti gitu kan. Ya maksudnya kalau yang udah berapa tahun kemudian kan seragam sering pudar ya gitu kan. Sering pudar gitu. Ya emang momen-momen seperti itu ya lumayan berasa sih gitu kan. Lumayan bikin sedih lah pada waktu itu ya gitu kan. Kadang sepatu udah ada yang dilakban gitu kan. Betul. Kalau jalan becek kan kita namanya jalan kaki ya, jalan kaki zaman itu nggak ada yang dianterin naik motor kayak anak-anak sekarang gitu, kita benar-benar jalan kaki. Pakai plastik ya, pakai plastik biar nggak rembes ke kaki kan, ke kaos kaki. Karena sepatunya udah bolong, di bawahnya udah bolong, samping-sampingnya lemnya itu udah pada lepas.
kita ikat pakai lakban ya pasti diakal-akalin lah pakai getah karet gitu, kita nyari getah karet kita lem bali gitu kan, tapi namanya air kan tetap rembes gitu ya. Iya kerasa sih itu, relate lah maksudnya, relate kalau anak-anak zaman itu bisa teman-teman seangkatan kita dengar gitu kan di rumah lihat video ini ya pasti relate lah gitu. Kalau yang nontonnya anak kita, loh masa iya sih pak, masa iya sih ya gitu kan, masa sih gitu kan ya, karena kita ya pada zaman itu ya maksudnya orang tua kita lebih tahu lah gitu kan kebutuhan yang lebih mana gitu kan, bukan berarti kita tidak bersyukur masih bisa sekolah gitu kan. Ya pada masa itulah gitu. Kalau sekarang kan kita bisa berpikir lebih dewasa gitu kan. Ya kerasanya sekarang sama kita. Betul. Untuk anak-anak kita tuh gimana gitu kan, pendidikannya gimana gitu. Kalau dulu orang tua bikin begini nih ya, tahu kan Iya. istilahnya ya. Kalau masa itu yang ada kita ngambek aja gitu kan. Ya sekarang anak kita minta ya, kerasa kan di hati gitu kan, oh kayak gini jadi orang tua ternyata ya. Ya itu juga sih jadi satu PR usia perenungan buat gue sendiri ya zaman-zaman itu gitu kan. Iya tadi permainan yang paling kita hobi gitu kan ya. Selain permainan yang paling cewek gitu kan, kalau dari sepak bola nih Pe. Iya. Sepak bola zaman itu gitu kan ya Mang Tape sama gua pribadi kan satu hobi yang sama tuh zaman itu ya gitu kan, walaupun orang tua suka ngelarang gitu kan, tapi namanya suka gitu kan, kita nyuri-nyuri gitu kan. Ada momen nggak Pe di kita di zamannya kita itu ketika main sepak bola, apa pernah ikut kompetisi di mana gitu, ada sekolah lain? Kalau main bola yang paling berkesan itu ada kompetisi antar min ya. Ya antar SD lah, antar itu SD ya. Sejajarnya lah. Tuan rumahnya itu kalau nggak salah Bojong Nangka. Bojong Nangka. Iya. Ikutan. Ya mungkin gue juga lupa soalnya. Tapi saya main ya. Pokoknya saya main Bojong Nangka. Ya main. Tapi lawannya ini nih, kok kayaknya di atas kita gitu kan ya. Oh secara usia gitu ya. Usia ternyata ditelusuri dia anak SMP. Ketemunya di situ. Iya, Nah itu iya, pernah tahu kayak gitu. Iya. Di setiap kompetisi sih, maksudnya di segala tingkat ya, segala tingkat. Cuma tingkatan SD kan ya. Ya suka ada yang melakukan hal-hal yang tidak wajar lah gitu kan. Gitu. Kita nggak nyebut itu Bojong Nangka ya, maksudnya tuan rumahnya di sana, kita nggak sebut lawannya siapa gitu kan. Cuman pada momen kali itu kita tanding, cuman kok SMP. secara usia dan secara tampang gitu ya, kok bukan anak sekolah dasar gitu ya, sudah sekolah lanjutan tingkat pertama gitu kan. Penjaga gawangnya siapa tahu? Yang mana? Penjaga gawang Di kita? Setahu gue sih yang melatih. Yang melatih? Apa? Bukan, apa? Ada lagi. Jody. Oh Jody ya, iya. Itu yang gue inget tuh Ay. Iya. Ketika bola dia maju ya. Ah. Dia lempar bola ya, ini kan ke musuh ya. Iya. Ditendang balik, dia mau begini itu ternyata bola masuk ke sini ke kolong. Harus pakai sarung. Iya. Buat Jody nih nanti ditunggu kita ngobrolnya di sini. Jody ditunggu. Jadi kalau jadi kiper itu harus pakai sarung biar gak dikolongin bola. Itu yang paling saya ingat tuh Jody. Iya. Jadi yang menjaga gawang dia begini masuk ke kolong gawang. Ya karena pada zaman itu sih kan maksudnya ya tenaga masih lumayan gitu kan, maksudnya belum kena asap rokok gitu kan, masih fit-fitnya lah gitu, masih tahap pertumbuhan lah ya, walaupun udah punya bulu kaki ya. Iya. Dan main bola juga nggak pakai sepatu kan ya, di rumah ya, masih nyeker. kebanyakan itu kompetisi masih nyeker. Iya, zamannya itu tuh jarang yang pakai sepatu bola ya, kebanyakan kita nggak pakai alas kaki, pakai sepatu. Ya itulah hebatnya orang Indonesia ya, maksudnya. Luar biasa. Wah. Dan tidak ada asuransi kesehatan. Jadi kalau patah ya udah patah gitu kan. Tapi alhamdulillah kita masih dikasih sehat ya sampai saat ini. Iya. Berbicara olahraga, berbicara pendidikan pada zaman itu, alhamdulillah ya kita masih ngalamin masalah perihal belajar akidah akhlak, Al-Quran hadis gitu kan ya, fikih kita masih belajar. SKI ya. Sejarah kebudayaan Islam ya, SKI itu sejarah kebudayaan Islam. Jadi di sekarang jadi min 5 kalau nggak salah ya. Min 5. Ya, Madrasah Ibtidaiyah Negeri 5 Desa Legok ya. Desa Legok. Kabupaten Tangerang. Kalau dulu kan hanya MI aja ya, Madrasah Ibtidaiyah ya, itu belum negeri lah zaman itu, kelasnya aja baru zaman kita sih udah 6 ya. Senior kita masih 3 ya. Kita masih gantian. Ya alhamdulillah angkatan kita
notabene sih yang salah satunya yang cowok ya Mang Tape gitu. Nah, nanti mungkin teman-teman yang lain yang bisa nonton video ini bisa ngobrol bareng gua di sini gitu kan, untuk ngebahas masalah-masalah pengalaman waktu masa kecil kita gitu kan. Memorial. Iya, Zaman memang dahulu. tujuan gue sih ya salah satunya itu, ketika anak kita nanya kan kita juga suka bertanya tuh, bapak gue dulunya kayak gimana sih gitu. Nah itu sih salah satunya, itu sih kita punya dokumentasi digital gitu kan, yang mudah-mudahan anak kita bisa nonton, oh ternyata orang tua kita tuh punya dokumentasi digital di sini gitu, bisa ngeliat pengalaman orang tuanya itu seperti apa gitu. Jadi nggak kayak anak sekarang gitu, zaman dulu tetap beda. Tapi pelajaran yang paling disukai zaman madrasah apa, Pe? Kalau gua kan jujur aja nggak ada. Gua taunya main gitu kan. Taunya main, kalau ujian ya nyotek beliau ini. Minum. Iya. Bisa. Gitu sih. Ya ini ngobrol-ngobrol santai aja, Pe, ngobrol santai gitu kan. Alhamdulillah dressnya begini, bukan sengaja pengen kita dress code begini ya teman-teman ya. Iya, diculik nih Mas, diculik guys. Kebetulan tadi ketemu di majelis. Iya. Ayo ke rumah kita Ngopi. jadi sekalian kita bikin video gitu. Baik lagi ke ini pelajaran yang paling favorit, yang paling disukai gitu Mang Tape itu zaman itu apa? Waktu main legok ya. Iya, madrasah gitu. Kayaknya nggak ada yang suka sih lah. Sama. Masa sama, tapi tetap aja ya walaupun nggak ada yang suka, kalau otaknya emang ya lebih dipakai. Kalau gua kan nggak pakai otak ya jauh gitu. Lebih mengandalkan otot gitu. Kalau nggak kasih nyontek ya awas lo gitu. Lebih intimidasi ya jauh gitu ya. Tapi emang kalau otaknya udah encer ya matematika ya itu yang paling gua udah angkat tangan dah udah. Kalau hitung-hitung kayak gitu udah angkat tangan gua. Ya Mang Tape yang setahu gua gitu dan setahu pengalaman gua, ya paling bisa diandalkan gitu. Berikut salah satu teman yang kita sebut tadi, Jody Pratama itu kan, aka Marjoni yang udah diganti inisialnya. Ya salah satunya teman cowok itu juga sih. Kalau pelajaran berarti ya biasa aja gitu, Pe ya. Biasa aja ya. Ya emang zaman-zaman itu ya. Zaman-zaman itu. Kalau momen nih, Pe, momen ya namanya udah mulai kelas 4, udah beranjak ke kelas 5, udah akhir balik tuh biasanya tuh kan. Udah akhir balik. Ada nggak sih dari seorang Mang Tape pada zaman itu ada rasa suka gitu sama teman sekelas kita? Jangan nyebut apa ya. Gue lagi awal nyebut nama ya. Pokoknya lu sebutin ciri-cirinya pasti gue tahu gitu. Iya. Aduh, masalah. Pada momen itu gitu kan ya. Harus cerita harus ini. Ya, kalau boleh di-share ya di-share gitu kan. Iya, ini kan zaman dulu ya, untuk isinya Mang Tape ya mohon maaf. Ini zaman dulu, zamannya ya zaman-zaman waktu. Aduh, masalah. 10-11 tahun lah gitu. Kalau ada nggak momen yang ya di hati gitu, di hati? Banyak ya. Oh, banyak ya. Itu banyak bener. Bukan istilahnya saya yang suka ya. Bukannya sombong. Oh gitu. Jadi ceweknya mah yang suka. Ya terserah, saya mau dibilang kepedean terserah, tapi ya begini begitu. Tapi faktanya seperti itu gitu kan ya. Kalau bicara banyak gitu, gitu kan. Nggak terlalu banyak lah, ada gitu ya. Ya lebih dari satu kan boleh sebut banyak kan ya. Ya maksudnya momen zaman itu ya untuk angkatan kita ya, bukan kita membanggakan angkatan kita ya. Rata-rata kan alhamdulillah ya, maksudnya angkatan kita itu lawan jenis kita atau wanitanya anak guru ya kan, anak orang berpengaruh gitu kan, dan kebetulan pinter-pinter, cantik-cantik gitu kan ya. Tapi kan yang di kelas kita itu, kita kelas A dulu ya? Kelas A ya? Jadi yang sering juara itu kan, yang sering peringkat ya? Iya. Peringkat ya? Iya. Yang 1, 2, 3, 4 orangnya itu iya, aja ya? Itu aja kelas itu. 5 itu aja Iya. ya? Saya kalau nggak juara 2, juara 3, kalau nggak juara 4, juara 2 lagi gitu kan ya? Iya. Nggak pernah juara 1. Iya. Orangnya itu aja. Iya, karena ya teman-teman apa ya cewek kita itu kan ya yang tadi gua bilang gitu kan, anak guru gitu kan, ya mungkin pengajarannya lebih ekstra dibanding kita gitu kan. Ya kalau dibandingin gue sih ya jauh gitu, baru-baru dapat peringkat gua mah gitu kan. Iya. Udah bisa naik kelas aja alhamdulillah gitu. Kalau nggak tinggal kelas pun alhamdulillah gitu kan. Karena gue selalu ngerasa ya gue salah satu orang yang paling beruntung ya, maksudnya punya teman yang ya badung iya, yang pintar juga bisa gue temenin gitu kan. Kalau gue nggak bisa berteman kayak gitu, kemungkinan sih gue nggak naik kelas sih. Kemungkinan nggak naik kelas. Ya jadi yang ngerasa pernah suka ke Mang Tape pada zaman itu ya, pada zaman itu.
Komen di bawah ya. Astagfirullahaladzim. Gua nggak mau nyebut nama, nggak mau nyebut ini, tapi gua insya Allah gua tahu lah gitu kan orang-orang siapa gitu kan. Tapi ini kan bicara perasaan zaman itu Pak ya. Iya. Perasaan zaman itu. Tapi gitu. jujur lah ya. Nah, Kalau dibilang cupu, saya orangnya cupu lah ya. iya. Ada salah satu cewek ya ngirim surat ke Aminah. Oh iya, sebentar nih sebelum lanjut nih. Zaman itu teman-teman, balik lagi belum ada gadget, belum ada handphone, jadi gitu kan. Kita tuh masih zamannya surat-suratan dan nitip ke teman. Aduh. Gimana tadi, Pak? Ya nitip surat gitu kan. Surat ya ke Aminah ya. Heeh. Aminah nih, bahasa Aminah ya yang Iya. saya masih ingat ya. Heeh. Heri, aya surat yuk. Heeh. Nang dinyana. Nang dinyana gitu Iya, kan. iya. Bahasa Sunda ya. Iya. Nang dinyana. Heeh. Itu justru nggak saya terima lah. Saking saya takut dan cupu istilahnya ya. Iya. Jeung siapa lah. Banyak ke siapa. Gimana ya? Iya. Ih, bukan Indonesia gitu kan. Ini bahasa Sundanya begitu. Iya. Ini buat lo kata gitu kan kata Aminah. Mong kata. Itu kalau boleh tahu di kelas berapa tuh, Pak? Di kelas berapa tuh? Itu kayaknya momen-momen di kelas 4 kalau nggak kelas 4 ya? Kelas 3 kalau Iya. nggak sama itu. Iya kalau nggak kelas 4. Biasanya kalau kelas 4 itu kita kan diajar sama Ibu Dian ya. Ibu Dian. Ibu Dian yang terhormat, moga-moga sehat selalu. Kelas 3 Bu Mulyana ya? Nah, gua tuh kelas asli lima ya? skip gua. Skip pokoknya. Pokoknya nggak tahu kenapa ya, maksudnya karena emang wali kelas kan sekalian ya. Zaman itu yang Kelas 4 sama kelas 5 yang ya? paling nempel di otak dan sampai Iya. sekarang, dan yang ngasih nama gua Julian gitu kan, panggilan di rumah tuh Juli gitu kan, dan beliau bahasa Inggrisnya kan luar biasa. iya ngajar bahasa Inggris juga gitu Itu kan kan. ada bahasa Inggris itu kan dari mulai kelas 3 ya? Iya itu. Nah, panggilan Julai itu sebenarnya bahasa Indonesianya Juli, bahasa Inggrisnya itu Julai. Nah, beliaulah yang ngasih nama sebutan Julai Oh, gitu. iya. Jadi momennya tuh nempel. JUL ya gitu ya? Iya, tetap JULI gitu kan. Cuma kan ini English gitu. Oh, English, tetap, iya Julai gitu Julai. kan. Makanya paling nempel itu ya Budian gitu kan. Ya selain guru-guru yang lain gitu. Cuman yang paling nempel tuh kayaknya Budian gitu Iya, kan. betul. Sama. Oh, berarti momen itu momen balik lagi ke surat, Pe. Oh. Momen kelas Kelas 4 tiga- ya. kelas 3 kelas 4. Iya, kelas 3 kelas 4 ya. Ya zamannya itu kan Belum ya ada kita gadget. kelas 1 itu kalau nggak salah 7-8 tahun ya sama ya. Betul. Kalau ditambahin naik 3 kali peringkat aja kita udah 10 tahun ya. Dan yang boleh diketahui pada waktu itu postur tubuhnya tinggi-tinggi, Oh. bongsor-bongsor, walaupun 10 tahun itu bongsor-bongsor gitu. Jadi wajar kalau udah akhir balik ya ada rasa ya suka-suka gitu doang lah, zamannya itu nggak kayak sekarang gitu. Kayak sekarang pacaran. Jadi lu tolak gitu kan. Oh. Nggak lu baca Enggak sama sekali. Nggak dibaca. Gua lagi sama Amin. Tapi gua orangnya udah tahu gitu. Iya. Surat nantinya. Iya, karena lagi geus nang dinyana gitu kan. Oh, Cuman iya. kita nggak mau nyebut nama ya. Oh, nyebut nama. Off the record gitu. Oke. Iya, ya momen seperti itu ya. Sampai gua pun kenapa gua pengen ngajakin ngobrol masa itu, pengen flashback gitu maksudnya. Flashback. Yang udah gua skip gitu, yang skip di otak gua gitu, pengen memori itu balik gitu, Pe. Makanya gua ngajak pengen sebanyak-banyaknya kan teman madrasah. Kalau gua ajakin bikin video konten, jangan pada takut. Ya kita ngobrol lah. Kita ngobrol. Kalau jadi cowok sih mending gitu kan. Kalau cewek ya. Iya, ini kan yang sulit itu ngajakin cewek buat bikin konten gitu kan. Ya namanya kita. Kalau cewek bertiga lah ya, berdua. Iya gitu, harus momennya kan nggak bisa malam. Ini kan posisinya malam ya teman-teman, kita bikin video ini. Jadi kalau ada kekurangan lighting segala macam ya ala kadarnya lah gitu kan. Iya, masalah itu ya kelas 5 pun sama skip. Cuman yang paling gua ingat emang apa ya namanya, pernah di zaman gua kurang suka dalam artian sama gurunya gitu kan. Nah di momen dia bakal ngajar itu beberapa orang itu cabut, Pe. Beberapa cabut gitu kan, sebelum dia masuk kelas kita udah cabut tuh, udah main ke Kali Cigede lah. Iya betul. Ya jadi di Legok Bakul itu ada namanya Kali Cigede gitu. Kita tinggalin dah tuh kelas tuh, kita bolos lah maksudnya gitu. Nggak boleh ditiru ya adik-adik ya yang di rumah. Itu sih yang paling gue inget ya, maksudnya besoknya dipanggil ya seperti biasa lah, kita dijemur di lapangan gitu kan. Lumayan banyak sih, lumayan banyak teman-teman yang lain juga gitu kan. Ya nakal-nakalnya anak kecil ya pada zaman itu ya. Kalau kelas 6 kelas 6 kan biasanya di kita tuh ada
sebelum kelas 6, kalau kelas 6 udah nggak ada apa ya, kalau kita di madrasah itu biasanya diajarin menghafal satu sejenis pidato dan kita naik panggung, kita hafal itu dan kita berpidato atau ya sejenis pidato lah gitu. Hampir satu lembar buku kecil dihafal. Nah kita biasanya tuh disawer ya sama orang tua orang tua kita ya, disawer pakai uang recehan gitu kan. Ya, biasanya tuh yang ditulis itu ya biasalah doa apa gitu. Kita berhenti itu, kalau gue pribadi gue berhenti di kelas setelah kelas 4. Kelas 5 gue udah gak mau naik karena badan udah terlalu gede, bulu udah punya kaki udah punya bulu gitu kan. Iya. Udah enggak deh, udah dipanggil juga udah gak naik gitu. Kalau lu sendiri masih ingat gak momen itu tuh? Yang diingat itu dari di kelas 3 kan udah mulai bahasa Inggris ya. Iya. Itu udah ada pidato gitu yang naik ke panggung ya. Iya, udah. Istiqlalan kalau nggak salah kalau gitu ya bahasanya ya. Iya mungkin ya. Istiqlalan ya. Itu yang momen yang paling saya ingat itulah waktu kelas 3 malahan. Kelas 3? Bukan kelas 6 ke situ. Itu kan baru mulai kurikulum bahasa Inggris. Kelas 3 tuh. Ya telat kita ya bahasa Inggris ya. Telat, benar. Jadi belajar kelas 3 itu kita baru belajar istilahnya 1 1, 2 2, 3 3 gitu kan ya. Dari abjad itu sampai baru belajar. Nah, kebetulan kan kita mau naik ke kelas 4. Nah, ini sifalan begini pidato. Iya. Saya suruh istilahnya berdua. Kalau duet gimana sih Mas ya? Kalau duet bahasa Inggris. Iya. Pidatonya bahasa Inggris. Iya. Kan luar biasa ya. Masya Allah itu. Gurunya siapa? Lupa saya ya. Iya, kelas 3 ya baru mulai. Ya? Saya duet sama Marjoni, Jody nih, jadi Pratama, sini Jo. Nih, kalau dia masih ingat ya. Iya. Kata, Padayat. Ingat saya, Padayat. Iya. Ini buat Heri, kertas pidato ini buat Jody. Nah, ini nanti ke atas panggung ini yang Heri baca sama ini Mbak Jody gitu. Tapi suruh dihafal gitu kan. Nah, pertama kali saya baca lembaran ini sama Jody, itu yang saya ingat. Naik panggung mah gak gagal, enggak. Saya baca, sama Jody, coba Heri, how are you? Kalau dibacakan how are you kan ya? Iya. Saya baca how are you, masih how are you. Itu Padayat, Masya Allah, ketawa, bigik berhenti. Ketemu saya, how are you? Rasulullah, how are you? Masya Allah. Itu yang saya sering ingat ya kalau pidato. Iya. Ya jadi ya baru nggak juga gue, ternyata kita belajar bahasa Inggris itu baru mulai kelas 3 madrasah ya. Kelas 3 madrasah kita baru belajar bahasa Inggris. Ya belajar begitulah ya, maksudnya yang biasa kita bahasa Indonesia aja kita belum bisa gitu kan ya. PAUD sekarang udah diajarin PAUD ya. Iya. Ya maksudnya bahasa Indonesia aja kita KBBI aja kita belum ngerti maksudnya gitu. Ini udah masuk Inggris, yang boleh katakan kita lumayan telat lah gitu kan ya. Lumayan telat bahasa Inggris, maksudnya ya maksudnya dari mulai reading, speaking, listening itu kan beda-beda ya maksudnya teman-teman ya. Zamannya itu ya kita bacanya H, O sama W ya bacanya how A R E gitu kan, R gitu, harusnya itu kita baca are gitu. Y O U ya kita bacanya yau. O are you. Ya jadi gitulah, itu yang paling diingat kayak gue terus terang lupa momen-momen itu, nggak tahu ya, maksudnya tambah kesini gue banyak yang skip gitu kayak tambah banyak skip aja ya, mungkin faktor usia gitu kan. Apa pengaruh kehidupan gue yang sebelumnya gitu kan. Jadi begini, tapi alhamdulillah ya Pak ya, alhamdulillah mulai dari kelas 1 madrasah, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai jadi negeri kita ngerasain gitu kan. Sampai sekarang ya mungkin ya anak gua sendiri pun sekarang sekolah di situ. Ya alhamdulillah bisa meneruskan perjalanan ayahnya gitu kan. Generasi gitu kan. Gua juga nggak tahu zonasi sekarang, gua nggak ngerti kayak gimana caranya gitu. Yang pasti kita ngerasain orang tua kita zaman kita sekolah gitu kan. Kita tahu cara ngambil rapot gitu. Kita tahu anak kita segimana malasnya di sekolah ya, kita tahu gitu, kita dapat masukan dari gurunya gitu kan, seperti apa ya, maksudnya yang gua alamin zaman dulu gitu kan, yang gua nggak tahu dan gua anggap biasa aja ya sekarang gua alamin gitu, seperti itu jadi orang tua gitu kan, segitu luar biasanya gitu jadi seorang orang tua. Jadi buat teman-teman yang udah punya keturunan tetap sabar ngadapin anak gitu kan.
Jadi emang seperti itulah perjuangan orang tua. Ya, momen-momen seperti itu Pe, yang mungkin kita nggak bisa ulang, tapi kita bisa flashback lagi melalui anak kita, itu kan, melalui generasi kita. Mudah-mudahan anak kita bisa lebih baik dari kita Pe ya, lebih soleh, lebih soleha gitu kan. Amin, amin. Belajarnya lebih pintar, ngajinya lebih rajin gitu, ibadahnya lebih rajin lagi gitu, karena ayahnya seperti gua. Yang nggak usah dijelasin, Mang Tape juga tahu gitu kan. Tapi insya Allah dengan silaturahmi kali ini, mudah-mudahan nggak cukup dari video ini aja Pe ya. Luar biasa, insya Allah kedepannya. Ya kedepannya mungkin kita bisa bahas masalah SMP gitu kan, dan masalah kita SMP beda ya, tapi Iya. kita bisa cerita insya Allah. dan kita bisa bahas lagi masalah Desa Legok itu seperti apa, mudah-mudahan ya. Terakhir mungkin Pe, Siap. buat teman-teman kita satu angkatan kita di madrasah, apa yang mau disampaikan oleh seorang Suheri yang notabene salah satu cowok yang otaknya encer. Zaman itu selalu dapat peringkat. Agak geser sini Pe, agak geser sini nih. Aduh, luar biasa. Pesan-pesannya buat angkatan kita, buat teman-teman kita madrasah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman madrasah seangkatan saya sama Kang Julai, mudah-mudahan kedepannya dengan acara seperti ini teman-teman juga bisa ngikutin. Ini salah satu bentuk cara silaturahmi, mudah-mudahan ada di dalam grup, istilahnya gimana ya, bisa ketemu gitu momen-momen yang mengulang momen-momen yang lama gitulah ya. Iya. Nah, jadi ya pokoknya kalau Kang Julai like Ya gitulah teman-teman ya, maksudnya siap. pesannya dari Kang Tape yang mungkin dari video nanti yang berikutnya bisa mungkin beliau lebih sepatkan lagi. Ya karena seperti itu maksudnya. Teman-teman, tujuannya ini silaturahmi, mudah-mudahan bisa menjadi syiar ke depannya. Tidak ada niatan sedikit pun untuk menyebutkan hal-hal yang kurang baik ya dari video ini. Adapun yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, tidak berniat menyinggung siapapun ya Kang Tape ya. Luar biasa, mohon maaf. Ya mungkin segitu aja dulu Pe untuk video kali ini. Mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi ya ke depannya ya. Oke, siap. Buat teman-teman, saya tunggu kisah kalian semuanya di konten-konten berikutnya, di video-video berikutnya, di kisah Julian Debaros. Ini kisahku, mana kisahmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kisahku, mana kisahmu?